Di Indonesia masih ada desa-desa terpencil yang tak pernah disebut di peta, tempat di mana malam terlalu sunyi dan suara-suara tak terlihat mengisi angin. Warga jarang bicara dan jika ditanya, mereka hanya berkata, "Jangan ke sana setelah maghrib." 3 kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan karena kuntilanak masih berkeliaran. Langit sudah mulai gelap ketika Dani sadar bahwa ia telah keluar dari jalur utama. Peta di ponselnya tak lagi menunjukkan arah dan sinyal menghilang sepenuhnya sejak melewati gapura bambu tua beberapa kilometer lalu. Ia hanya ingin memotong jalan menuju kampung neneknya di Garut. Tapi yang ia temukan adalah jalan sempit berliku di tengah hutan dengan kabut tipis yang mulai turun meski hari belum malam sepenuhnya. Udara terasa lembab dan dingin padahal masih sore. Ketika ia hampir putus asa, barisan rumah kayu muncul di kejauhan, membentuk sebuah desa kecil bernama Sukamalam. Tertulis di papan tua yang setengah roboh. Tidak ada lampu listrik, hanya obor kecil di tiap teras rumah. Dani berhenti dan memanggil, tapi tidak ada yang keluar. Hanya suara dedaunan bergesekan dan suara serangga yang terdengar terlalu nyaring. Lalu, dari salah satu rumah paling ujung, seorang lelaki tua muncul perlahan. Wajahnya pucat dan matanya seolah kosong. "Sudah terlalu larut untuk keluar lagi, nak," katanya. "Di sini kami tidak buka jendela setelah malam turun." Dani yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya menerima tawaran lelaki tua itu untuk menginap semalam. Rumahnya terbuat dari kayu jati tua dengan lampu minyak kecil sebagai penerangan. Di dalamnya ada suasana yang sulit dijelaskan, hawa dingin meski tidak ada angin, dan aroma kayu terbakar bercampur dengan bau bunga melati yang samar tapi menetap. Lelaki itu menyiapkan tempat tidur di ruang tamu dan memberi satu peringatan terakhir. Jangan buka jendela atau pintu setelah jam 10 malam. Dani hanya mengangguk sambil tersenyum canggung, menganggapnya sebagai tradisi desa yang aneh. Tapi tepat pukul 10 malam, suara angin mendadak hilang dan seluruh desa terasa membeku. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara, hanya kesunyian yang tebal dan suara langkah pelan di luar rumah. Bukan langkah tergesa, tapi perlahan, seakan-akan sengaja membuat setiap derit lantai kayu terdengar jelas dan menuju langsung ke jendela tempat Dani berbaring. Dani menahan napas. Ia mencoba membujuk dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, tapi langkah itu berhenti tepat di depan jendela. Kain tipis yang menutupi kaca bergetar pelan, meski tidak ada angin. Lalu suara ketukan, 1 kali, 2 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung Dani berdegup kencang. Ia menoleh perlahan, mencoba melihat apakah lelaki tua itu juga terbangun, namun tempat tidur di pojok ruangan kosong. Selimutnya rapi, seperti tak pernah disentuh. Dengan tubuh gemetar, Dani mendekati jendela dan menyingkap tirainya sedikit. Dalam redup cahaya obor dari luar, ia melihat sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah dan kain putih yang dikenakannya kotor oleh lumpur. Tapi yang membuat darah Dani membeku adalah dia berdiri menghadap ke jendela, namun kakinya tidak menyentuh tanah, menggantung dan perlahan melayang ke atas atap rumah. Dani mundur panik, hampir terjatuh saat punggungnya membentur meja kecil di sudut ruangan. Ia berlari keluar kamar dan mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci dari luar. Di baliknya, suara tawa perempuan terdengar pelan, seperti berasal dari segala arah sekaligus. Ia berlari ke kamar lelaki tua itu. Kosong. Hanya ranjang tua berdebu dan dinding yang dipenuhi simbol aneh yang dilukis dengan arang. Simbol itu membentuk pola melingkar, seperti pagar gaib. Saat Dani mencoba membuka jendela kamar tersebut, ia melihat desa dari sudut yang berbeda. Gelap total.
Tidak ada rumah lain yang menyala, tidak ada tanda kehidupan. Semuanya seperti ditelan bayangan. Saat ia menoleh ke balik jendela, mata merah menatapnya dari kejauhan, sepasang, lalu 4, lalu 8. Di atap-atap rumah lain, siluet perempuan berdiri dengan kepala tertunduk. Dan dari atas rumah tempat ia berada, suara tawa semakin dekat. Panik dan kehabisan akal, Dani kembali ke ruang depan. Semua suara kini seperti berhenti serentak, hanya detak jantungnya yang terdengar di kepala. Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya kacau. Lalu, ketukan keras di pintu. 3 kali. Pintu itu bergetar kuat, seperti ada yang ingin menerobos masuk. Dani bersembunyi di balik lemari tua. Dari sela-selanya, ia bisa melihat bayangan kain putih melayang masuk saat pintu terbuka dengan sendirinya. Kaki pucat tanpa jari kaki menyentuh lantai, dan kepala itu berputar perlahan, mencari. Sesuatu dalam dirinya membeku. Ia tahu makhluk itu tidak bisa melihatnya, kecuali jika ia bergerak atau melihat langsung ke wajahnya. Tapi saat Dani menutup matanya, aroma melati tiba-tiba memenuhi udara, begitu pekat hingga nyaris mencekik. Dan dalam bisikan halus, suara itu menyebut namanya 3 kali. Dani, Dani, Dani. Saat Dani membuka matanya, ruangan telah berubah. Lemari tempat ia bersembunyi menghilang, dan ia kini berdiri di tengah jalan desa. Obor di sepanjang rumah menyala kembali, namun tak ada satupun manusia terlihat. Langit tampak kelam, tak berbintang, seolah waktu membeku. Di kejauhan, terdengar nyanyian lembut seorang perempuan, suara tinggi dan lirih, menyayat malam. Dani berjalan perlahan menuju arah suara, seperti ditarik oleh sesuatu. Ketika sampai di tengah persimpangan desa, ia melihat perempuan berbaju putih berdiri di tengah lingkaran obor. Wajahnya tertutup rambut dan ia menyanyikan lagu pengantar tidur tua yang entah bagaimana. Dani tahu juga. Ia bergumam pelan mengikuti liriknya, dan semakin ia bernyanyi, semakin dekat perempuan itu bergerak. Sampai akhirnya, hanya 1 langkah di antara mereka. Dani mencoba berhenti bernyanyi, tapi mulutnya bergerak sendiri. Matanya meneteskan air mata, tubuhnya menggigil, namun ia tak mampu mengendalikan geraknya. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, kulitnya retak seperti tanah kering, matanya merah menyala, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Dengan suara parau ia berkata, "Kamu sudah nyanyi, berarti kamu sudah jadi bagian." Tiba-tiba, semua obor padam bersamaan dan gelap menelan mereka. Dani menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia jatuh, dan dunia sekitarnya berubah menjadi kegelapan penuh bisikan. Suara tangisan, tawa anak-anak, dan derit pintu berulang-ulang, silih berganti menembus kepala. Ia menutup telinga, tapi suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Saat ia kembali sadar, Dani berada di tempat tidur yang sama di rumah lelaki tua tadi. Namun kini, semuanya berdebu, lapuk, dan tertutup sarang laba-laba. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu luruh menjadi debu saat disentuh. Jalan desa di luar berubah menjadi hutan belantara yang tidak dikenalnya. Rumah-rumah lain lenyap, digantikan oleh pepohonan tua dan akar-akar yang mencuat dari tanah. Dani berjalan menyusuri hutan itu dengan kaki gemetar, hanya ditemani suara napasnya sendiri. Tapi tak lama, suara langkah kaki lain mulai terdengar di belakangnya, pelan tapi konsisten. Ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun setiap kali ia melangkah lagi, suara itu semakin dekat. Dan ketika ia berlari, suara itu mulai tertawa. Akhirnya, Dani menemukan kembali motornya, berdiri sendiri di tengah ladang terbuka, kotor dan penuh lumpur kering. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan mesin dan melaju kencang, tak peduli arah. Jalan yang ia lewati tak lagi sama.
Aspal berganti tanah merah, hutan berganti kabut. Hingga akhirnya, ia tiba di jalan utama. Dengan sinyal ponsel kembali muncul. Ia berhenti, menangis, tak percaya masih hidup. Tapi saat membuka galeri ponselnya, ia menemukan satu video tak dikenal. Ketika diputar, ia melihat dirinya berdiri di tengah lingkaran obor, bernyanyi bersama perempuan bergaun putih yang perlahan merayap ke arahnya. Di akhir video, ia tersenyum dengan mata merah yang bukan miliknya. Dani mungkin berhasil keluar dari suka malam, tapi tidak semua yang pergi benar-benar pulang. Di pulau lain, jauh dari pegunungan Jawa, seorang jurnalis muda memasuki desa terpencil yang lebih sunyi dari kuburan. Dan di sana, kuntilanak tak hanya bergentayangan, tapi menjaga sesuatu yang tak boleh dibuka. Langit Kalimantan sore itu diselimuti mendung berat saat Reza, seorang jurnalis muda dari Jakarta, menapaki jalan tanah menuju dusun terpencil bernama Belangir. Ia mendapat kabar dari penduduk lokal bahwa desa ini tidak memiliki makam, bukan karena tak ada kematian, tapi karena tidak ada yang mati dengan wajar. Warga yang ia temui tampak enggan bicara, hanya menunduk dan menjawab dengan kata-kata singkat. Beberapa malah langsung menutup pintu begitu melihat kamera di tangan Reza. Saat malam turun, ia menginap di rumah seorang tetua desa. Pria tua itu memperingatkannya, kalau dengar suara dari balik hutan, jangan ditanggapi, jangan jawab, dan jangan lihat ke arah suara. Reza tersenyum sopan, menganggapnya hanya mitos kampung seperti yang sering ia dengar. Namun malam itu, angin bertiup kencang dari arah hutan, dan di tengah desiran pepohonan terdengar suara perempuan memanggil namanya perlahan, seolah sudah mengenalnya jauh sebelum ia tiba. Reza berusaha mengabaikan suara itu, tapi semakin ia diam, semakin jelas suara tersebut memanggil. Nadanya seperti nyanyian pengantar tidur, namun penuh kepedihan dan kehampaan. Pukul 2 pagi, ia bangun dengan bau busuk menusuk hidung. Aroma tanah basah bercampur daging membusuk. Ia mengikuti asal bau hingga ke jendela belakang rumah. Dari sela-sela tirai, ia melihat hutan di belakang desa. Gelap pekat, tapi ada titik cahaya samar seperti lentera. Cahaya itu tidak diam, bergerak perlahan, melayang dari satu pohon ke pohon lain dan sesekali berhenti. Saat Reza memicingkan mata, ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari rambut seseorang yang panjang dan menyala keperakan. Di bawahnya, bayangan tubuh perempuan menggantung di udara, kakinya tidak menyentuh tanah dan kepalanya menoleh dengan gerakan kaku ke arah Reza, meski jaraknya masih puluhan meter. Saat mata mereka bertemu, lentera padam dan tiba-tiba ketukan terdengar di pintu dapur. Tubuh Reza kaku, ia berjalan perlahan ke arah dapur, mencoba mencari logika di tengah ketakutan yang mulai menusuk tulangnya. Ketukan itu tak terdengar seperti tangan manusia, terdengar seperti kuku panjang yang menggaruk kayu. Saat ia membuka pintu secara perlahan, tidak ada siapapun, tapi tanah di belakang rumah dipenuhi jejak kaki, kecil, telanjang, dan mengarah ke dalam hutan. Di dekat pintu, tergantung sesajen layu berisi bunga cempaka putih dan helai rambut hitam panjang yang melilit sendiri. Reza kembali masuk dan duduk, mencoba menulis catatan untuk menenangkan diri. Tapi semua kata yang keluar dari tangannya adalah kalimat sama berulang kali. Dia masih menunggu, dia belum selesai. Ia menoleh ke cermin di dinding dan terkejut melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia berbalik, ruangan kosong, tak ada siapapun. Namun, aroma melati kini menguasai seluruh rumah. Keesokan harinya Reza memutuskan menyelidiki hutan yang menjadi sumber cerita desa itu. Warga melarangnya keras, tapi ia bersikeras. Ia memasuki jalur sempit yang tersembunyi di balik semak dan segera merasakan perubahan suasana. Udara jadi berat, langkah kakinya terasa lambat dan suara alam mendadak hilang.
Di tengah hutan, ia menemukan gundukan tanah besar tanpa nisan, dipagari oleh tali ijuk dan potongan-potongan kain kafan. Di salah satu gundukan, tanah tampak tergali sebagian, seperti dari dalam. Di sana, ia melihat kuku panjang mencuat keluar dari celah tanah, bergerak perlahan. Nafasnya tercekat, tapi sebelum bisa mundur, suara tawa terdengar dari segala arah. Diikuti bisikan yang mengelilinginya. Daun-daun bergerak tanpa angin dan akar pohon seperti merambat ke arah tubuhnya. Reza berlari, namun semakin ia berlari, semakin hutan menutup jalan di belakangnya. Terjebak dan kehabisan tenaga, Reza bersembunyi di balik batang pohon besar. Ia menggigil, menutup mulutnya agar tak terdengar. Tapi dari celah pepohonan, ia melihat sosok itu muncul. Kuntilanak dengan wajah rusak dipenuhi luka dan mata merah yang meneteskan darah. Ia tidak berjalan, tapi melayang rendah, tubuhnya perlahan berputar, rambutnya menyapu tanah. Ia berhenti di depan pohon tempat Reza bersembunyi, lalu mulai menyanyi, lagu yang sama seperti malam sebelumnya. Reza merasa pikirannya terguncang. Ia memejamkan mata, tapi suara itu kini terdengar dari dalam kepalanya. Tiba-tiba, sepasang tangan dingin menyentuh lehernya dari belakang. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Saat ia membuka mata, ia berdiri di tengah desa lagi. Tapi desa itu kini kosong, lapuk, dan semua rumah tertutup kain putih, seperti tempat pemakaman massal. Desa itu tampak membatu. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Reza berjalan pelan menyusuri jalan utama, mencoba menemukan seseorang, siapapun. Tapi semua rumah terkunci rapat dan dari celah jendela tak ada mata yang mengintip. Hanya bayangan tergantung, diam dan panjang, seperti seseorang yang digantung di balik kain putih. Saat ia hendak mendekati rumah tetua desa, suara dentingan logam terdengar dari arah balai desa. Reza mengikuti suara itu dan menemukan ruangan gelap dengan kursi kayu di tengahnya. Di atas kursi, tergantung kalung anyaman daun kelapa dan potongan kuku manusia yang masih basah. Di dinding, tertulis puluhan nama, semuanya dicoret dengan tinta merah. Kecuali satu, Reza. Di saat itulah pintu balai desa tertutup sendiri dan udara menjadi dingin seperti kuburan. Dalam bayangan yang jatuh dari langit-langit, seseorang berdiri terbalik di atasnya. Reza menjerit dan berlari ke arah jendela, menghantamkan tubuhnya agar bisa keluar. Ia berhasil melarikan diri, tapi seluruh desa kini berubah. Langit merah gelap seperti senja yang tak pernah berakhir dan udara terasa tebal oleh asap kemenyan dan darah. Ia melihat beberapa warga berdiri membisu di tengah jalan. Wajah mereka tak memiliki mata, hanya rongga kosong yang meneteskan cairan hitam. Mereka semua menatap Reza, atau lebih tepatnya merasakannya. Mereka berbaris perlahan menuju arah hutan dan di belakang mereka muncul kuntilanak. Kali ini ia tak menyanyi, tak melayang. Ia berjalan pelan seperti pengantin menuju altar. Di tangannya ia menggenggam kamera Reza dan tersenyum. Dalam lensa kamera itu terlihat bayangan Reza sendiri berdiri di tengah desa, tapi berbeda dengan wajahnya yang kini menyerupai mereka. Reza mencoba lari kembali ke jalan utama tempat ia datang, tapi tak ada lagi jalur keluar. Hutan telah berubah jadi labirin akar dan kabut. Ia berjalan tanpa arah hingga melihat sebuah pondok kecil terbengkalai di tepi jurang. Dengan sisa tenaga, ia masuk dan menemukan cermin besar menempel di dinding. Saat ia melihat ke dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi tidak sepenuhnya. Wajahnya mulai berubah, matanya memerah dan senyum aneh menghiasi bibirnya. Di belakang pantulan, kuntilanak berdiri memegang bahunya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Cermin itu mulai retak dan suara nyanyian kembali terdengar dari lantai bawah pondok.
Ia turun perlahan dan menemukan ruangan ritual dengan lingkaran darah dan tulang-tulang binatang tersusun rapi. Di tengahnya, buku tua terbuka dengan satu kalimat ditulis berulang, "Dia belum selesai." Reza akhirnya sadar ia tak diundang untuk meliput. Ia dipanggil, namanya sudah ada di buku, dan setiap orang yang datang ke Belangir tidak pergi tanpa meninggalkan bagian dari jiwanya. Ia mencoba membakar buku itu, tapi api tak menyala. Cahaya lilin di sekeliling ruangan tiba-tiba padam dan suara pintu pondok terbuka sendiri dari atas. Langkah perlahan menuruni tangga dan suara nyanyian terdengar semakin keras, seolah datang dari dalam kepalanya. Reza merangkak ke sudut ruangan, menutup telinganya, tapi suara itu berubah menjadi bisikan yang menyebut nama-nama hingga akhirnya berhenti di satu nama, Reza. Saat ia membuka mata, perempuan itu sudah di depannya. Rambutnya menutupi wajah dan darah menetes dari ujung jarinya. Reza hanya bisa menatap sebelum semuanya menjadi hitam dan dunia terasa seperti lubang yang tak ada dasarnya. Reza tidak pernah ditemukan, tapi kameranya kembali, berisi rekaman yang tak bisa dihapus. Dan di dusun lain, jauh di pedalaman Jawa Timur, seorang perempuan muda hamil 7 bulan pindah ke rumah warisan keluarga. Sebuah rumah di desa yang katanya sudah lama tidak dikunjungi. Karena suara tangisan yang selalu terdengar saat bulan mati, Entadan hanya bisa pulang setiap 2 minggu. Sari ingin ketenangan selama masa kehamilan dan rumah itu terletak di tepi hutan desa Wonosari terlihat cukup damai. Tapi sejak malam pertama, anaknya mulai bergerak gelisah dalam kandungan setiap kali jam menunjukkan pukul 2 pagi. Suara seperti dengungan lembut terdengar dari loteng, padahal rumah itu hanya memiliki 1 lantai. Saat ia mencoba tidur kembali, ia mendengar suara pintu depan berderit, terbuka sendiri meski telah dikunci. Ia turun dengan senter dan di teras ia melihat jejak kaki basah mengarah dari gerbang menuju dalam rumah. Hujan tidak turun malam itu dan di ujung halaman di antara pepohonan ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya menjuntai ke tanah, tidak bergerak sedikit pun meski angin bertiup kencang. Pagi harinya, Sari mencoba membujuk dirinya bahwa semua itu hanya mimpi karena kelelahan. Tapi saat menyapu teras, jejak kaki masih ada, mengering dalam bentuk noda lumpur yang sangat kecil, seperti kaki anak kecil atau seseorang yang sangat kurus. Ia menyiram dan membersihkannya, tapi noda itu tetap tertinggal samar. Malam berikutnya, suara di loteng terdengar lagi, kali ini seperti benda digeser pelan. Sari menyalakan semua lampu dan memastikan tidak ada hewan yang masuk. Namun setiap kali ia melewati cermin di ruang tamu, ia merasa seperti dipandang. Saat ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya, tapi tak ada siapapun saat ia menoleh. Di cermin, bayangan itu tetap tinggal sebentar sebelum perlahan memudar. Sari mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mudah marah, tubuhnya lebih berat dari biasanya, dan sering merasa seperti sedang diawasi bahkan saat mandi atau tidur siang. Pada malam ketiga, tangisan terdengar dari arah dapur. Tangisan bayi, nyaring, lirih, menyayat. Sari terbangun dengan keringat dingin, bingung dan ketakutan. Ia memegang perutnya, memastikan bayinya masih bergerak. Dengan senter di tangan, ia melangkah menuju dapur, melewati lorong yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Tangisan itu berhenti tepat saat ia membuka pintu. Ruangan gelap dan kosong, tapi di tengah lantai ada bungkusan kain putih kecil seperti pembungkus jenazah bayi. Sari mendekat dengan tangan gemetar, tapi saat ia menyentuhnya, bungkusan itu menghilang seketika, seperti ditarik ke dalam lantai oleh tangan yang tak terlihat. Ia mundur, napas memburu, dan melihat ke arah jendela. Di luar, kilat menyambar, memperlihatkan bayangan sosok perempuan dengan perut besar dan wajah rusak menempel di kaca, seolah menatap ke dalam
menatap langsung ke arah kandungannya. Ketakutan itu menumpuk menjadi paranoia. Sari mulai menggambar simbol-simbol pelindung dari buku warisan ibunya dan menempelkannya di setiap sudut rumah. Tapi malam berikutnya simbol-simbol itu terbakar sendiri meski tidak ada api. Suara nyanyian perempuan terdengar dari bawah rumah, seperti dari tanah. Lagu itu dalam bahasa Jawa kuno, namun Sari bisa mengerti maknanya. Kembalikan yang bukan milikmu. Ia tak mengerti maksudnya, sampai ia menemukan kotak tua di laci dapur. Di dalamnya ada surat dari ibunya yang mengaku pernah melakukan pesugihan dengan mengorbankan bayi perempuan yang lahir mati. Dan tempat itu kini jadi jalan antara dunia manusia dan roh kuntilanak. Sari membaca ulang surat itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa rumah itu bukan warisan, tapi warisan kutukan. Dan kehamilannya bukan kebetulan, seolah sesuatu telah menunggu 7 bulan untuk dilahirkan kembali. Sari mencoba pergi dari rumah malam itu juga, tapi saat membuka pintu, hanya ada hutan. Desa menghilang. Jalanan berubah menjadi akar dan kabut. Ia berteriak memanggil tetangga, tapi suara itu terpantul kembali, seolah dinding tak terlihat menutup mereka dari dunia luar. Ia kembali ke dalam, panik, dan mencoba menghubungi Rangga lewat ponsel, tapi hanya terdengar statis dan suara napas berat perempuan. Saat ia memutus panggilan, layar ponselnya memunculkan gambar otomatis. Dirinya sedang tidur, tapi ada sosok perempuan duduk di sebelah tempat tidurnya, menatap perutnya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama. Saat Sari menoleh ke tempat tidur, tempat itu kosong, tapi suara napas berat terdengar dari bawah kasur. Perlahan, tangan pucat dengan kuku panjang meraih keluar, menyentuh lantai, dan mulai menarik tubuhnya keluar seperti lahir dari balik kegelapan. Sari bangkit dengan tubuh gemetar dan napas tak teratur. Ia bersembunyi di ruang ibunya yang sudah lama tak dibuka. Di dalamnya, ia menemukan altar kecil dengan dupa yang sudah mati dan foto bayi perempuan dengan mata tertutup. Di belakang foto itu tertulis tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Sari sadar bayi itu adalah anak dari ibunya, kakaknya sendiri yang dikorbankan dalam ritual pesugihan. Malam itu udara menjadi sangat dingin. Cermin di kamar mulai berembun meski tak ada yang menyentuh. Lalu muncul tulisan dari dalam uap itu, "Aku datang untuk lahir." Sari membekap mulutnya, tubuhnya menggigil. Ia sadar kehamilannya bukan hanya tubuh biologis, tetapi juga jalan masuk untuk roh yang selama ini dikurung. Dan rumah itu bukan tempat tinggal, tapi rahim kedua. Kontraksi mulai datang meski belum waktunya, tapi ini bukan rasa sakit biasa. Ini seperti tubuhnya sedang diperas oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya lampu redup berkedip dan suara tangisan bayi terdengar dari seluruh penjuru rumah. Sari mencoba melarikan diri, namun setiap pintu yang ia buka mengarah kembali ke kamar ibunya. Ia terkunci dalam siklus. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tetapi hamil 9 bulan penuh, wajahnya pucat dan di belakangnya berdiri sosok perempuan dengan wajahnya sendiri, tapi membusuk dengan mata hitam kosong dan mulut penuh darah. Sosok itu meletakkan tangan di perutnya dan berbisik, "Waktunya." Sari berteriak memohon agar ini berhenti, tapi suara dari dalam perutnya menjawab dengan tawa, bukan tangis bayi. Di puncak malam, semua lampu padam. Hanya cahaya bulan yang menyorot dari celah atap rumah. Sari terduduk di lantai, lemah, tubuhnya bergetar, dan darah mulai mengalir di antara kakinya. Tapi bukan kelahiran biasa. Sesuatu sedang keluar, tapi bentuknya salah. Bukan manusia. Bayangan, tangan kecil dengan kuku panjang, rambut basah meneteskan darah. Dan suara nyanyian kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari tenggorokan Sari sendiri.
Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya tak lagi miliknya. Roh kuntilanak itu menuntut lahir, bukan sebagai anaknya, tapi sebagai dirinya. Sari menangis, memohon ampun, tapi suara ibunya terdengar dalam pikirannya. Inilah harga dari perjanjian. Semua ibu harus melahirkan apa yang pernah mereka kubur. Dan dari perutnya, sesuatu akhirnya keluar, membuka mata, dan tersenyum. Rumah itu kini sepi kembali. Di luar, tetangga mulai berbicara pelan bahwa Sari telah pindah mendadak, membawa bayi yang tak pernah menangis. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara nyanyian lembut terdengar dari jendela rumah tua itu. Anak-anak desa dilarang lewat depan gerbang karena mereka yang menatap ke dalam akan melihat sosok perempuan duduk menggendong bayi dengan wajah kosong, menatap lurus, seolah menunggu seseorang. Di tempat tidur Sari, bercak darah kering membentuk pola melingkar, dan dari celah lantai kayu, rambut panjang terus tumbuh keluar, perlahan, seperti akar yang mencari jalan untuk naik ke permukaan lagi. Karena sesuatu yang sudah lahir tak pernah bisa dikubur kembali. 3 desa, 3 jiwa, 3 cerita, namun hanya satu bayangan yang terus hadir. Perempuan dengan luka yang tak pernah sembuh, menuntut dilahirkan kembali, didengar dan dikenang. Kuntilanak bukan sekadar hantu, dia adalah gema dari dosa yang diwariskan, dari janji yang dilanggar, dari rahim yang menyimpan lebih dari kehidupan. Dan setiap rumah yang menyimpan rahasia akan melahirkan ketakutan pada waktunya. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri dan membuatmu berpikir 2 kali sebelum menoleh ke bayangan di sudut rumah, bantu kami terus membagikan cerita-cerita seperti ini. Tekan suka, tuliskan pendapatmu di komentar, dan jangan lupa berlangganan saluran ini. Karena di balik setiap kisah, mungkin ada kebenaran yang sedang menunggumu.